Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvita Jessica Aldila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan melengkapi nilai ujian akhir semester saya, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitriana Sofia Monisa MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Konstitusi merupakan dasar tatanan hukum sebuah negara yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM dan mengatur tentang distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari bahasa Prancis atau constituer, yang berarti membentuk. Dalam artian membentuk, yaitu membentuk dalam suatu negara, yang menanamkan undang-undang dasar itu sebagai the instrument of government atau instrument of government, yang berarti bahwa undang-undang dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap asasi manusia atau HAM dan mengatur tentang distribusi kekuasaan atau distribution of power dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara. Sebab konstitusi ialah aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada di bawahnya. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Penting bagi sebuah negara memiliki konstitusi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan sebuah negara. Untuk itu, dalam penyusunan konstitusi harus merupakan hasil dari nilai-nilai dan norma berbangsa dan bernegara yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan konstitusi. Pertama, membatasi tindakan sewenang-wenang perintah. Yang kedua, menjamin hak-hak rakyat di perintah. Yang ketiga, menetapkan pelaksanaan pemerintah yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yang itu perbatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Undang-undang dasar sebagai konstitusi yang tertulis dikemukakan oleh A. H. Strugiken memuat tentang A. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. B. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. C. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan. Selanjutnya, menurut Sri Swemantri, dengan mengutip pendapat Steinbeck, menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu A. Jaminan hak asasi manusia, B. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, C. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Selanjutnya di sini ada konstitusi demokratis. Dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi A. Anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik tunduk pada hukum, B. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, C. Peradilan yang bebas dan mandiri, D. Pertanggungjawaban kepada rakyat, akuntabilitas atau publik sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya mengenai tentang materi konstitusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.